menyaksikan Flash Report bersama saya Gabriela Claudia dan inilah Flash Report edisi hari ini selengkapnya. Pemerintah terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan geopolitik global serta berbagai dinamika yang berkembang di dalam negeri. Salah satu fokus utama pemerintah saat ini adalah memulihkan dan meningkatkan kepercayaan publik maupun pelaku pasar terhadap perekonomian nasional. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan strategis untuk memperkuat fundamental ekonomi. Langkah tersebut antara lain meliputi percepatan deregulasi, penguatan hilirisasi dan industrialisasi, serta penerbitan obligasi global atau global bond. Menurut Prasetyo Hadi, keberhasilan global bond yang diterbitkan dan antara menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan investor internasional terhadap prospek ekonomi Indonesia. Pemerintah juga terus memperkuat koordinasi dan sinergi antar lembaga untuk memastikan kebijakan ekonomi berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi stabilitas nasional. 1-2 minggu ini kita semua terus berupaya untuk memperkuat koordinasi, memperkuat kerjasama dan terutama mengambil kebijakan-kebijakan yang kita berharap dapat memperkuat yang tadi disampaikan, memperkuat mata uang kita, memperkuat persepsi publik, memperkuat persepsi pasar. Dan apa yang disampaikan Pak Rosan sebenarnya adalah upaya yang sebetulnya bukan karena keadaan hari-hari ini. Jadi memang itu target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond, bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang diterbitkan oleh Danantara. Itu sesuatu yang perlu kita patut syukuri dan terima kasih Pak Rosan atas kerja kerasnya. Selain menjaga optimisme investor, pemerintah juga menekankan pentingnya reformasi struktural melalui penyederhanaan regulasi dan perizinan untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Tak berhenti di situ, pemerintah juga terus mendorong percepatan hilirisasi dan industrialisasi sebagai strategi jangka panjang untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Tim Liputan Eljon Media melaporkan. Aktivitas jual-beli di Pasar Palmerah, Jakarta masih berjalan normal. Namun, masyarakat masih dihadapkan pada tingginya harga sejumlah komoditas pangan yang membuat pengeluaran rumah tangga bertambah. Pedagang menyebut meski harga cabai merah dan cabai rawit merah mulai mengalami penurunan, beberapa komoditas lain justru masih menunjukkan kenaikan. Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi biaya distribusi dan transportasi barang dari daerah produksi ke pasar. Cabai merah yang sebelumnya dijual Rp55.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp50.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit merah turun dari Rp85.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Di sisi lain, harga cabai rawit hijau naik dari Rp50.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Bawang putih cutting juga meningkat dari Rp40.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Sementara kentang naik dari Rp18.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Cabai rawit merah ya ada penurunan sedikit dari harga 85 sekarang paling 75-80. Yang naik cabai apa aja berarti Bang? Cabai rawit hijau. Rawit hijau ya dari 50 sampai 60 sekarang. Dari naik dari 50.000 jadi 60.000 sekarang. 50 sampai 60. Iya. Harapannya harga stabil lah. Harga stabil, jangan naik, jangan terlalu parah ibaratnya. Biar daya beli masyarakat itu terjangkau aja. Tingginya harga kebutuhan pokok berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Konsumen mengaku harus menambah anggaran belanja rumah tangga akibat kenaikan harga sejumlah bahan pangan, terutama cabai. Gimana menurut Ibu nih kenaikan ini? Pusing juga ya. Pusing juga. Pusing ya? Ya masyarakatnya susah ini. Jadi belanja jadi bertambah, pengeluaran bertambah, kebutuhan bertambah. Maunya sih harga turun lagi normal, seperti kan enggak faktor dari BBM naik kali ya. Oh, dari BBM juga. BBM terkait juga sih ya. Saya juga sih. Bingung tiap harinya. Selain membebani konsumen, tingginya harga sembako juga menyebabkan penurunan omset pedagang hingga sekitar 30%. Masyarakat kini berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan agar kembali terjangkau. Dari Jakarta, Robi Kurniawan,
Eljon Media melaporkan. Demikian Flash Report kali ini. Ikuti terus berita terkini seputar pariwisata, bisnis, dan investasi di eljonnews.com. Jangan lupa follow Instagram @eljonnews, @eljontv.official. Saya Gabriela Claudia, sampai jumpa.